Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan sepanjang masa-masa yang sulit ini. Kami menyadari Tuhan, kalau tanpa Tuhan, mungkin hari ini kami sudah tidak ada. Biarlah Tuhan, waktu ini kami pergunakan untuk kami mendekat kepadamu, duduk di dekat kakimu, untuk mendengarkan perkataanmu dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran yang kami terima, boleh mengubahkan kehidupan kami, bahkan menguatkan, meneguhkan langkah kaki kami, sehingga kami berjalan sampai akhir, hanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita berkata, Amin. Shalom Jemaat GBI Sungai Yordan. Sungguh saya bersyukur bisa berjumpa dengan saudara hari ini walaupun secara online. Kita tahu bahwa dengan segala keterbatasan yang ada, Tuhan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah topik yaitu berhenti sejenak. Sepanjang masa-masa COVID, kita sadar bahwa semua aktivitas kita sudah beralih menuju online. Anak-anak kita sekolah menggunakan semua gadget atau peralatan secara online. Kita pun sebagai orang tua bekerja menggunakan semua peralatan yang online. Dan itu membuat Bapak Ibu screen time atau waktu kita menatap kepada layar gadget kita itu begitu tinggi. Saya sendiri pernah mencoba melihat data yang ada di handphone saya Bapak Ibu. Berapa lama screen time yang saya miliki ketika saya harus bekerja dari rumah Bapak Ibu. Dan saudara tahu, saudara saya menemukan bahwa screen time saya itu kurang lebih bisa mencapai 10-13 jam sehari. Tinggi ya. Menurut saya itu signifikan sekali perbedaannya dibandingkan sebelumnya ketika kita masih melakukan segala sesuatu dengan tatap muka. Nah, karena kejadian ini Bapak Ibu, saya juga khawatir kepada anak saya. Jadi anak saya contoh ketika dia sekolah online, itu bisa sekitar 6 jam sampai 6 jam lah ya sehari gitu ya. Dan menurut saya ini masalah karena selain dia sekolah tentunya dia pasti juga main menggunakan gadgetnya, entah itu bermain game atau menonton YouTube anak-anak gitu ya. Jadi saya berpikir bagaimana caranya supaya mengalihkan screen time dia kepada sesuatu yang sifatnya fisik yang kita bisa lakukan di rumah. Nah, sehingga saya berpikir saya membelikan dia sebuah permainan. Nah, saya tahu dia tertarik kepada gasing zaman now Bapak Ibu ya, bukan seperti gasing zaman dulu. Ya teman-teman yang masih muda kalau menonton ini juga, gasing ini disebut Beyblade ya, dan cukup terkenal dan mereka biasanya memainkan ini karena bisa diadu. Nah, saudara saya kemudian berinisiatif membelikan ini kepada dia, dan ketika saya sudah belikan, otomatis saya juga harus menemani dia bermain. Karena saya membelikan beberapa, jadi saya megang beberapa, kemudian dia juga megang beberapa, jadi kita bermain bersama. Nah, setelah sekian lama kami bermain bersama Bapak Ibu, ada sebuah kejadian yang unik menurut saya karena satu hari tiba-tiba anak saya yang pertama bernama Dave, dia mengirimkan WA kepada saya. Gitu. Kalimat di WA-nya sederhana. Dia bertanya, "Papi, nanti pulang jam berapa dari kantor gereja?" gitu ya. Saya bilang, jam 8 Dave gitu ya. Terus dia bilang, "Boleh nggak nanti main sama aku? Tapi papi rest dulu aja." Jadi pulang jam 8 sampai rumah, rest dulu aja sampai jam 9 baru main sama aku gitu. Ya saudara tentu membaca WA itu begitu mengharukan di hati karena anak ini mengerti kalau papanya capek kalau pulang kerja, jadi perlu istirahat dulu baru bisa nemenin dia main. Saya karena membaca kalimat itu begitu bersyukur, begitu terharu, sehingga saya berkata, "Nggak perlu Dev, papa nggak perlu istirahat. Nanti pulang langsung saja main sama kamu." Dia begitu bersuka cita, dia bilang, "Oke," gitu, "Yeay," gitu dia bilang. Nah, sesampainya di rumah kami bermain. Sepanjang saya bermain dengan dia, tiba-tiba Tuhan bicara sesuatu di hati saya gitu. Tuhan bicara seperti ini Bapak Ibu. Seakan-akan Tuhan menggambarkan kepada saya bagaimana kita sebagai anak masih nggak sih rindu untuk bermain dengan Bapak, untuk bicara dengan dia. Nah, saya menemukan bahwa seperti anak-anak yang saya punya hari ini, saya juga berpikir kalau mereka besar, masih mau nggak mereka main dengan bapaknya? Masih mau nggak mereka cari papanya untuk ngobrol gitu, untuk cerita? Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, saya menemukan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga bisa begitu. Apakah hari ini kita sedang sibuk main sendiri?
sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan kuliah dan sekolah kita, sibuk dengan semua urusan-urusan pribadi kita, sehingga kita tidak lagi tertarik untuk datang kepada Bapa. Itulah kenapa saya mengambil topik berhenti sejenak. Saya berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu, lewat firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, setiap saudara mengerti dan bisa berhenti sejenak. Untuk apa? Untuk mendengarkan suara Tuhan, untuk bermain dengan Dia. Karena sebenarnya, seperti anak-anak yang meminta untuk main dengan bapaknya, bukan bapaknya yang butuh seharusnya, tapi kita yang butuh Dia. Namun seringkali karena kita merasa kita sudah bisa, kita sudah terlalu sibuk, maka kita tidak perlu lagi Bapak. Kita ingat firman Tuhan yang menceritakan tentang Maria dan Marta. Saya pernah bertanya-tanya Bapak Ibu, kenapa sih Yesus mau supaya cerita ini masuk di dalam firman? Cerita ini singkat sekali Bapak Ibu. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Sangat singkat, hanya secuplik saja. Dan cerita ini seakan-akan hanya untuk melengkapi sebuah tulisan yang panjang. Tapi ternyata ketika saya membacanya kembali dan merenungkan, mungkin kita sudah sering mendengar tentang ini, tapi waktu saya membaca ini saya menemukan sesuatu yang begitu berharga. Saya bacakan buat kita semua ya, Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi yang menerima Yesus tuh seorang perempuan bernama Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kita mungkin tahu cerita ini. Tapi cerita ini kembali memberikan saya sebuah pencerahan bahwa seringkali kita ini lupa untuk kita datang kepada Bapa. Kita lupa cari Bapa karena kita sudah terlalu sibuk dengan hidup kita. Tapi kenapa kita terlalu sibuk? Apakah cuma karena kita menjalankan tanggung jawab saja? Saya menemukan Bapak Ibu ternyata Marta bukan sekedar melakukan tanggung jawab dia untuk menyediakan makanan dan lain-lain. Bukan itu saja. Tapi Marta melakukannya, perhatikan ini, dengan kondisi hati yang Yesus katakan begini, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara." Terkadang dalam hidup yang kita jalani, seharusnya kita bisa menjalaninya dengan sederhana, dengan simple, dengan tetap percaya bahwa walaupun kita melakukannya terbatas, Tuhan sanggup melakukan dengan cara yang tidak terbatas. Tuhan sanggup menjawab doa-doa kita dengan cara-cara yang mustahil. Nah saudara, tulisan ini menggambarkan kepada kita bahwa yang Yesus permasalahkan bukan ketika Marta melakukan sesuatu untuk Yesus. Tapi yang Yesus masalahkan adalah ketika Marta menaruh standar di dalam diri dia, bahwa seakan-akan Yesus mau mengejar standar yang ada dalam hatinya. Makanya Yesus berkata bahwa Marta itu khawatir dan menyusahkan diri. Coba saudara renungkan baik-baik. Kalau ada orang yang berkata bahwa saudara khawatir dan menyusahkan diri saudara, itu artinya kita sudah melakukan sesuatu lebih dari yang seharusnya. Bukan konteks excellent Bapak Ibu ya, tapi dalam konteks menyusahkan diri, terlalu khawatir. Analogi saya mungkin menggambarkan seperti ini. Mungkin saja waktu itu karena Marta tahu bahwa Yesus ini seorang guru besar, seorang yang begitu terpandang, begitu berkuasa, sehingga dia khawatir ketika Yesus datang ke rumahnya tidak terlayani dengan baik. Dia khawatir sehingga dia menyiapkan segala sesuatu begitu rapi. Contoh, kalau saudara menyambut seorang pembesar datang ke rumah saudara, pasti saudara menyiapkan yang terbaik. Bahkan lebih daripada yang seharusnya. Kadang-kadang over, berlebihan. Sehingga saudara kemudian menyusahkan diri saudara dan saudara khawatir
Khawatir apa? Khawatir si pembesar tersebut tidak senang, tidak happy, tidak menikmati karena ketika berada dalam rumah saudara. Nah, saudara, Marta melakukan hal yang sama. Dia khawatir Yesus tidak bisa bersuka cita, dia khawatir Yesus tidak senang, dia khawatir Yesus tidak nyaman. Akibatnya dia menyusahkan dirinya sendiri dan khawatir. Saudara, berapa banyak kita hari ini yang sepanjang kita menjalani hidup kita menjalaninya dengan khawatir dan menyusahkan diri sendiri. Sampai kita lupa untuk mengambil bagian yang terbaik, yaitu duduk dekat kaki Yesus. Saudara, saya ketika membaca firman ini kembali, saya merasa saya ditegur untuk saya di dalam semua kesibukan saya sehari-hari. Saya perlu untuk berhenti sejenak. Karena kalau saya hanya fokus kepada kehidupan saya yang sehari-hari yang tidak pernah ada berhentinya. Kalau saudara dengar orang berkata, namanya kerjaan nggak akan pernah selesai, nggak akan pernah habis. Dan saya setuju dengan kalimat itu. Kalau pekerjaan tidak pernah habis, apakah hari ini kita mau memilih untuk berhenti sejenak? Untuk apa, saudara? Untuk duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan perkataannya. Karena hanya dengan perkataannya lah kita jadi mengerti kembali tentang esensi hidup. Kita jadi mengerti bagaimana harus menjalani hidup, mengambil setiap keputusan, bahkan kita mengerti apa yang menjadi tujuan akhir dari hidup kita. Mari, lewat firman yang tadi saudara sudah dengarkan, saya berdoa supaya saudara mulai menangkap ini. Bagaimana saudara mengukurnya? Kalau saudara sudah menjalani pekerjaan saudara, hidup saudara sehari-hari, kuliah saudara, atau apapun itu, karena saudara menargetkan masa depan saudara, masa depan keluarga saudara, anak-anak saudara, apabila saudara sudah menjalaninya dengan khawatir dan mulai menyusahkan diri, dan lupa untuk duduk dekat kaki Yesus, lupa untuk berhenti sejenak, khususnya di masa-masa COVID hari ini banyak orang yang khawatir akan masa depan, bagaimana ke depan dan lain-lain, jadi berusaha membangun segala sesuatu, termasuk gereja. Tapi Tuhan mengajar saya bahwa saya perlu berhenti sejenak. Apa yang dimaksud berhenti sejenak? Apakah cukup hanya beberapa detik? Tentu tidak, saudara. Saudara perlu mengambil waktu khusus untuk duduk dekat kaki Yesus. Kalau saudara ingat waktu di sekolah minggu, kita diajarkan. Ada sebuah lagu yang saya masih ingat. Lipatlah tangan, tutup mata, mari berdoa pada Tuhan. Sebenarnya bukan sikap ini yang penting, saudara. Tapi fokus kita yang penting. Lagu itu mengajarkan kepada kita supaya kita bisa berhenti sejenak. Kalau saudara sulit untuk berhenti sejenak, duduk, lipat tangan saudara, tutup mata saudara, dan bicara pada Dia. Tuhan, hari ini aku sibuk banget. Ada banyak pekerjaan yang aku kerjakan. Tapi Tuhan, aku mau dengar Engkau berkata-kata. Saudara bisa buka Alkitabmu. Saudara bisa nikmati suaranya ada di dalam hidupmu. Saudara bisa ambil waktu untuk menyembah Dia, bernyanyi dari hati saudara, supaya saudara kembali menemukan ketenangan dan sukacita itu. Lihat bagaimana Yesus meneguhkan akan hal ini. Matius 19 ayat 13-15. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Anak-anak kecil, saudara ya, dibawa kepada Yesus. Supaya Ia meletakkan tangannya ke atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Jadi ada orang-orang bawa anak-anak kecil kepada Yesus. Murid-murid Yesus memarahi orang-orang itu. Tapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu. Janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu Ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian Ia berangkat dari situ. Perhatikan kalimat di mana Yesus berkata, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Saudara, kerajaan sorga bukan sekedar bicara nanti mati masuk sorga. Kerajaan sorga bicara tentang pemerintahan Tuhan atas kehidupan kita juga di muka bumi. Artinya saudara, kalau kita empunya kerajaan sorga, kita adalah orang-orang yang bisa menikmati segala kuasa, berkat, penyertaan, damai sejahtera, sukacita yang ada dalam kerajaan sorga. Apakah hari ini kita sebagai orang percaya menikmati semua itu? Karena seharusnya orang percaya diperintah oleh pemerintahan Tuhan, oleh kerajaan sorga.
Tapi ada orang-orang yang tidak mengalami itu. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang seperti itu yang Yesus maksud. Orang-orang seperti apa? Soalnya dalam bahasa aslinya dijelaskan seperti ini. Orang-orang seperti itu adalah bicara tentang orang-orang dengan karakter seperti itu. Karakter seperti siapa? Seperti anak-anak tadi. Anak-anak saudara tidak pernah berpikir hal-hal yang menyusahkan hidupnya. Anak-anak hanya ingin menikmati hidupnya sehari-hari. Mereka nggak pernah berpikir, aduh gimana ke depan, nanti susah, nanti lain-lain, khawatir. Tidak saudara. Mereka hanya berpikir sehari ke sehari. Seperti Yesus katakan, kesusahan sehari cukup sehari. Mereka berpikir hanya dari sehari ke sehari. Hari ini mau makan apa, mau main apa, dengan siapa. Itu yang mereka pikirkan. Nah saudara, orang-orang dengan karakter seperti ini yang Yesus bilang yang punya kerajaan sorga. Kenapa disebut mereka punya kerajaan sorga? Karena begini saudara. Karena mereka mengizinkan Tuhan mengambil alih seluruh hidupnya. Mereka memilih untuk mereka simply sederhana datang saja sama Tuhan ketika ada kesusahan. Mereka memilih untuk mereka datang kepada Tuhan ketika mereka mulai menemukan ada kekhawatiran-kekhawatiran muncul dalam kehidupannya. Inilah yang saya sebut dengan berhenti sejenak, Bapak Ibu. Kalau mungkin hari ini, belakangan ini kita sudah lupa untuk berhenti sejenak. Kita perlu kembali kepada Bapa. Sama seperti anak-anak yang merindukan Bapa, mereka merindukan untuk bertemu dengan seorang pribadi yang bernama Yesus. Mari kita juga membangun hal ini dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita coba kita merenungkan hari-hari yang kita lewati belakangan ini. Apakah kita masih duduk dekat kaki Yesus? Atau kita ada di luar rumah karena sibuk dengan segala urusan yang ada? Padahal Yesus menunggu kita. Sekali lagi saya mau berkata buat kita semua, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Maukah hari ini kita menjalani hidup kita dengan ketenangan, dengan damai, dengan sukacita yang Yesus sudah berikan? Sederhana, mari berhenti sejenak, datang pada Tuhan. Biar damai sejahtera Tuhan memimpin engkau. Biarlah pemerintahan Tuhan, kerajaan sorga, yang memimpin keseluruhan hidupmu. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, hari ini aku berdoa buat setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Bahkan juga khusus kepada orang-orang yang mengalami pergumulan, tantangan yang begitu berat di masa-masa COVID ini. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau selalu ada. Bahkan perkataanmu selalu Engkau rindu untuk sampaikan kepada setiap kami. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami lupa untuk berhenti sejenak. Kami mungkin ngegas terus. Kami terus melakukan semua aktivitas yang dipenuhi dengan kekhawatiran, kesusahan demi kesusahan. Dan mungkin kami tidak menyadarinya. Tuhan ampuni kami. Biarlah hari ini Tuhan kami menyadari itu kembali. Biarlah kami mulai mengambil waktu untuk kami berhenti sejenak. Tuhan tolong kami. Biarlah hikmat-Mu memimpin kami. Saudara, hari ini saya berdoa supaya saudara mulai menyadari akan kebenaran ini. Tuhan, hari ini aku berdoa supaya setiap orang yang mendengar firman ini boleh mengambil keputusan. Boleh menyadari untuk mereka perlu berhenti sejenak. Tuhan, hari ini aku berdoa supaya hikmat-Mu yang menuntun setiap mereka. Hikmat-Mu yang menuntun setiap kami. Sehingga kami tahu kapan kami harus berhenti. Kapan kami harus terus berjalan lagi. Tuhan tolong kami. Biarlah dalam perjalanan kami ke depan, kami akan menemukan bahwa Engkau berkata-kata dalam hidup kami. Seperti Maria, kami duduk dekat kaki-Mu. Kami mengambil bagian yang terbaik. Dan kami terima yang terbaik itu dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami bersyukur. Mari setiap kita yang mau berhenti sejenak. Sama-sama kita berkata, amin. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan itu sebabnya kami mau menyembah-Mu, memuji kebesaran-Mu, sebab Kau Tuhan yang dahsyat. Nama-Mu besar Tuhan. Haleluya.
Hari ini hamba-Mu berdoa Tuhan, buat setiap jemaat Sungai Yordan. Aku percaya berkat-Mu menyertai kehidupan mereka. Hari aku berdoa buat gembala sidang, buat semua pemimpin yang ada di GBI Sungai Yordan, Tuhan yang memberkati, menyertai semua kehidupan mereka. Berikan kesehatan Tuhan, berikan hikmat-Mu, supaya mereka bisa mengatur semua dengan yang terbaik. Tuhan, hari ini aku juga berdoa buat setiap jemaat-Mu di tempat ini, supaya setiap jemaat tetap bertumbuh, tetap kuat di dalam iman. Dan biarlah kami semua terus setia berjalan bersama dengan Tuhan, apapun keadaan dan kondisinya. Terima kasih Bapa. Mari semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari angkat tanganmu, percayalah bahwa berkat Tuhan menyertai hidupmu. Berkat dari Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan kuasa Roh Kudus akan senantiasa menyertai setiap engkau sampai selama-lamanya. Dimanapun kau berada, Tuhan akan jadikan engkau berkat, sehingga orang-orang akan mengenal Kristus lewat hidupmu. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa, kami terima berkat-Mu Tuhan. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita berkata, amin.